Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian. Kita akan mendengarkan renungan di pagi hari ini. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Anugerah Tuhan memampukan kami untuk boleh ada sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang mau menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul Kini Ku Mengerti, yang saya ambil di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-71. Demikian firman Tuhan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, apakah saudara pernah mengalami kondisi yang tertindas atau merasa teraniaya, menderita? Saudara mungkin pernah dicemooh oleh orang-orang yang di luar Tuhan atau di lingkungan saudara, sekitar saudara, karena saudara mengasihi Tuhan, mempertahankan kelakuan yang bersih, yang sesuai dengan firman Tuhan, memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang-orang yang di luar orang percaya. Nah saudara, mungkin saudara juga pernah merasa mengapa kita sebagai orang percaya semakin setia sama Tuhan, kok hidup kita semakin sulit, atau kehidupan kita kok semakin berat. Hari ini firman Tuhan dalam Mazmur ini sangat luar biasa. Pemazmur mengungkapkan bahwa ketika mengalami penindasan atau penderitaan itu adalah suatu hal yang baik. Saudara pernah mendengar bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Ternyata bukan hanya pengalaman yang adalah guru yang terbaik, tetapi penindasan dan penderitaan juga adalah guru yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan atau penindasan untuk mendisiplinkan kita, karena Allah sangat mengasihi kita. Apa tujuan kita untuk supaya kita mengalami penindasan atau penderitaan? Apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama adalah supaya orang percaya dapat belajar ketetapan Tuhan. Orang percaya dapat belajar kehendak Tuhan. Orang percaya dapat belajar aturan-aturan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita tidak akan pernah bisa belajar ketetapan Tuhan atau kehendak Tuhan di dalam hidup kita jika kita tidak mengalami hal-hal yang sulit di dalam hidup kita. Jika kita tidak mengalami penderitaan, kita tidak mengalami penindasan yang menurut kita ini berat, menurut kita ini sakit, menurut kita ini sulit. Belajar ketetapan Tuhan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja bukan hal yang mudah. Sulit bagi kita untuk memandang bahwa apa yang kita alami sekarang ini, penderitaan, penindasan, hal-hal sulit adalah hal yang baik yang diizinkan Tuhan untuk hidup kita. Setelah lewat masa sulit, baru kita akan mengerti mengapa Tuhan izinkan saya mengalami masa sulit. Dan kita boleh berkata, kini ku mengerti sekarang. Tuhan, Engkau baik, rencanamu indah bagiku. Seperti pujian yang berkata, indah rencana Tuhan, yang berjudul indah rencana Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya, pasti tidak selalu kita melewati jalan yang rata. Pasti ada kalanya kita mengalami jalan yang berbatu. Tidak selamanya dalam laut yang tenang. Pasti akan ada badai yang menerpa di dalam hidup kita. Namun hari ini kita boleh belajar bahwa kesulitan, penderitaan, penindasan diizinkan Tuhan hadir di dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Supaya kita belajar ketetapan Tuhan, supaya kita belajar kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita boleh belajar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita boleh semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kekuatan Tuhan yang menopang hidup kita. Setiap hari Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya di dalam kehidupan kita. Kita boleh berkata dan bersaksi mungkin bagi orang di sekitar kita bahwa
Kini ku mengerti sekarang bahwa Allah yang kupercaya, bahwa Allah yang kusembah adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jemaat Tuhan, kita mau belajar. Kita sekarang yang mungkin sedang mengalami penderitaan, kita mungkin yang sekarang sedang mengalami dicemooh oleh orang-orang, mengalami penindasan di orang-orang sekeliling kita. Kita mau melewati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita dengan meminta kekuatan daripada Tuhan, sehingga kita boleh melewati setiap proses-proses itu dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dengan berkata bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, sehingga setelah kita melewati setiap proses-proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita mengerti, kita boleh belajar ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah yang adalah Maha Kuasa senantiasa melimpahkan kekuatannya di dalam kehidupan kita, supaya semakin hari kita boleh belajar ketetapan Tuhan, kita boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus, yang adalah tujuan hidup kita, semakin serupa dengan Kristus. Amin. Kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Ampuni kami jika dalam kesulitan, masa-masa sulit dalam hidup kami bersungut-sungut kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami belajar dalam masa sulit kami meminta pertolongan daripada Tuhan. Kami meminta kekuatan daripada Tuhan, supaya kami boleh senantiasa mengucap syukur, dan kami boleh mengingat bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, termasuk masa-masa sulit, adalah hal yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, berikan kepekaan dalam hidup kami, supaya kami boleh senantiasa untuk peka apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hidup kami, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus kiranya menuntun langkah-langkah kehidupan kami, memampukan kami dan menolong, menghibur kami setiap hari. Biarlah kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat, garam dan terang Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.